Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa agar saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita bisa memiliki kunci keberhasilan dalam hidup. Apakah saudara pernah merasa rencana hidupmu terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Mungkin ada banyak usaha yang sudah dilakukan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Atau mungkin ada impian besar yang masih terasa jauh dan sulit tercapai. Jika iya, maka renungan hari ini sangat tepat bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah ayat yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan kita, yang berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Mari kita merenung sejenak. Apakah kita sudah cukup memahami arti dan kedalaman dari ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana seharusnya kita menerapkan prinsip ini dalam berbagai aspek kehidupan kita, agar bisa memperoleh keberhasilan yang sejati? Untuk itu, mari kita mulai dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkau adalah Tuhan yang setia dan selalu menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau terus memimpin hidup kami, bahkan dalam setiap rencana dan usaha yang kami lakukan. Pada saat ini, kami mohon agar Engkau membuka hati kami untuk lebih mengerti firman-Mu dan memahaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menyerahkan semua perbuatan kami kepadamu, dan kami percaya bahwa segala rencana kami akan terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membahas lebih dalam ayat yang akan memberikan jawaban bagi kita hari ini, yang terambil dari Amsal 16 ayat 3. Ayat ini mengatakan, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Apa yang Tuhan ingin kita pahami dari ayat ini? Pertama-tama kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak dapat dipisahkan dari Tuhan. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa keberhasilan hidup kita bergantung pada seberapa keras kita berusaha atau seberapa besar kemampuan kita. Tentu saja, usaha dan kerja keras itu penting. Namun, dalam Amsal 16 ayatnya ketiga mengingatkan kita bahwa kunci keberhasilan bukan terletak pada usaha kita semata, melainkan pada seberapa besar kita menyerahkan segala rencana dan pekerjaan kita kepada Tuhan. Penyerahan ini bukan hanya soal meminta berkat Tuhan, melainkan benar-benar menyerahkan hidup kita, rencana kita, dan bahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita mungkin sudah memiliki berbagai rencana dan strategi untuk mencapai tujuan hidup kita. Namun, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap rencana tersebut? Apakah kita sudah meminta bimbingannya, atau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saat kita benar-benar menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, kita mengakui bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah milik Tuhan. Kita mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dalam penyerahan ini, kita juga mengakui bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita, dan Dia berhak untuk mengarahkan langkah kita sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Saudara, bukan berarti kita harus pasif dan hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang hanya duduk diam menunggu hasil. Sebaliknya, penyerahan ini adalah tentang keseimbangan antara usaha kita yang maksimal dengan sikap hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Setelah kita berusaha dengan segenap hati, kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita menuju hasil yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita lihat contoh dari kehidupan sehari-hari yang bisa menggambarkan prinsip ini. Misalnya seorang ibu yang bekerja keras untuk membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dan keluarga, serta memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun setiap kali dia merasa lelah dan terkadang ragu, dia kembali menyerahkan perbuatannya kepada Tuhan dalam doa. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan dan hikmat untuk mengatasi segala tantangan.
Dan meskipun banyak rintangan yang datang, dia tetap melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap langkahnya dan membawa keluarga mereka pada keberhasilan. Contoh lainnya adalah seorang pebisnis yang memulai usaha dari nol. Dia belajar dan bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Namun, dia tidak hanya mengandalkan kecerdasannya semata. Sebelum mengambil keputusan besar, dia berdoa dan meminta Tuhan untuk memberi petunjuk dan arah. Dia menyerahkan setiap langkah usahanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa saudara lakukan untuk membawa keberhasilan sejati dalam hidup saudara. Pertama, mulailah setiap hari dengan doa. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas apapun, luangkan waktu untuk berdoa dan menyerahkan semua yang akan saudara lakukan kepada Tuhan. Jangan hanya berfokus pada usaha pribadi saudara, tetapi ajak Tuhan untuk turut terlibat dalam setiap rencana dan keputusan yang saudara buat. Kedua, percayakan hasilnya kepada Tuhan. Setelah saudara berusaha sebaik mungkin, percayakan hasilnya kepada Tuhan. Jangan terlalu khawatir atau terbeban dengan hasil akhir. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup saudara. Ingat, rencana Tuhan selalu lebih baik dari yang kita pikirkan. Ketiga, tetap rendah hati dan bersyukur. Ketika kita mengalami keberhasilan, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Keberhasilan yang kita alami bukan hanya hasil dari usaha kita, tetapi juga karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Bersyukurlah setiap hari atas segala berkat dan petunjuk-Nya yang membuat kita bisa mencapai tujuan hidup. Keempat, jaga kebergantungan pada Tuhan dalam segala hal. Keberhasilan sejati bukan hanya soal pencapaian materi atau posisi sosial, tetapi tentang sejauh mana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi teruslah bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Dia adalah sumber kekuatan dan keberhasilan sejati. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri renungan hari ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang hari ini kembali mengingatkan kami untuk selalu menyerahkan segala perbuatan kami kepadamu. Kami berdoa agar setiap rencana dan usaha yang kami lakukan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon agar Engkau memberi kami hikmat dan kekuatan untuk mengandalkan-Mu dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun setiap aspek kehidupan kami. Berikanlah kami kemampuan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui hidup kami. Kami juga berdoa agar setiap saudara yang mendengarkan renungan ini diberkati dan dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup renungan hari ini, mari kita ringkas kembali. Kunci keberhasilan dalam hidup adalah ketika kita benar-benar menyerahkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan usaha kita semata, tetapi ajak Tuhan untuk terlibat dalam setiap langkah kita. Percayakan hasilnya kepadanya, dan tetap rendah hati dalam bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar saudara tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Juga, jangan ragu untuk share renungan ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak yang diberkati dan dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.